Halo, lagi di channel aku. Ya, kita mau reaction sisi pelang. Sudah lama ya tidak reaction sini. Wah, gurita. Guritanya melempas. Dan kita sedang nonton sekarang karena kita belum reaction. Karena capek-capek game gitu. Kita mulai. Pernahkah kamu ingin menyelam ke bagian samudra yang paling dalam? Dalam. Nah, hari ini kamu akan punya kesempatan mewujudkannya. Sebelumnya, seberapa lama kamu mampu menahan napas? Tidak terlalu lama. Tenang, jangan khawatir. Silakan naik kapal selamku dan ikutlah denganku dalam perjalanan menuju kedalaman. Siap? Oke, ayo menyelam. Alat kepas. Saat ini, tepat di bawah permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta halo, orang-orang yang sedang berenang melambaikan tangan ke kita. Tapi kita tak akan berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hey, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini mereka adalah penyelam scuba. Menyelam scuba kedalaman peralatan khusus aku belum bisa tekanan air gitu ya guys. Tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Selamat bersenang-senang teman-teman. 200 kaki guys. Meter. Dan kita bertemu orca pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orca adalah predator puncak? Artinya, orca tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa aku pernah orca tapi di sini itulah ya guys. 70 meter, imut banget kita aku bertemu pengen dengan diurus hiu apa paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia. Siapa nih? Hiu paus kedalaman 70 m. 230 kaki. Berat mencapai 60 ton. Iya dong. Umurnya pun lumayan panjang. Semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Kalau tuh perutnya gede amat. Sekarang lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam scuba, artinya dia adalah seorang profesional. Menyelam scuba profesional kedalaman 100 m 330 coy kaki. Wah, hemat nih, Karena pada kedalaman 100 meter mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita Pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya 1% cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada oarfish raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Tapi banyak yang kepalanya sangat biru. tampak. Terkadang mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Waduh, pastinya panjang cukup amat. untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, makhluk besar apa yang ada di luar sana laba-laba itu? Jepang. Aku tahu, itu kepiting laba-laba Laba-laba Jepang. Jepang ya guys. Kamu Aku kenapa pernah juga laba-laba? sih nonton sisi itu Biar saja bagus kaki banget. mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Klaim. Ngomong-ngomong, kaki-kaki ini juga yang mendominasi semua dong. ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Nah nanti kalau Mari tuh masuk lebih dalam. Dan AB ini di kedalaman mainan 500 tapi ada meter, itu. kamu akan melihat Oh, paus biru nanti terakhir. dimakan gimana ya? Tidak, Bisa ambil. bukan paus biru terakhir di dunia. Kepiting Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru Gede tidak benar-benar amat perlu menyelam sampai sedalam ini pausnya. untuk mencari makanan Paus yang sudah biru berlimpah itu di ya, perairan guys. dangkal. Tapi mereka masih mampu. Itu pasti Sepertinya mereka hanya bintik-bintik ingin tuh. memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi. Paus Baik di biru samudra 12 maupun di sama darat. terbesar di dunia. Wah. Kamu mendengar ini?
Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Ini paus ini. Ini paus, ini anaknya kak, ini anaknya. Cuma mirip banget kayak paus tadi ya, paus biru itu loh. Kalau ini sama nih mukanya nih. Coba guys, kita udah ngikutin. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka gak sama sayapnya, sayapnya, siripnya. Astagfirullah. Si mampu. Sepertinya sama ini gak sama. Hanya ingin memamerkan sama ini gak sama guys, sama nih. Mereka ini adalah juga sama guys. Ini juga sama kan, badannya juga sama. Maupun di darat. Kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Tapi ini kecil daripada paus biru. Tapi ini mirip paus. Apa ini anaknya? Apa itu temannya? Apa itu paus biru? Langsung ke anaknya. Ini mirip banget. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran sofar atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Itu monster? Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan jika diletakkan di bawah air. Hei, ayo kita coba. Semua hewan laut nanti dia tuh masuk ke mau. Kayak itu ikan gede banget kayak mau gitu ya guys. Tapi itu manggis doang. Banyak makhluk aneh berkeliaran. Cumi-cumi raksasa. Ini adalah cumi-cumi raksasa. Ya, yang luar biasa besar itu. Enak nih kayaknya. Di kedalaman 900 meter. Kalau dimakan tapi susah ditangkap. Tapi ini dalamnya jauh amat dalamnya daripada. Tapi mereka dijamin mampu melawan Bali. Apa tadi? Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. Ya, yang luar biasa besar itu. Dia mendiami kedalaman 900 meter. Bayangkan makhluk dengan mata sebesar frisbee dapat bertahan melawan besar frisbee. Paus monster ini. Paus yang tadi kan kalau apa Paus mereka bertemu adalah pemandangan yang menegangkan. Dan disinilah kegelapan pekat. Kenapa itu posternya si pelang si pelang? Karena kenapa ya kayak itu kayak lampu telang. Oh tahu si gelap selam. Kamu akan hancur dalam beberapa detik. Jadi kamu Dan lebih malangnya lagi, tanpa melihat apapun, pasti tidak mau kan? Kembali ke topik. Di kedalaman 1100 meter terdapat mata barat, salah satu gunung berapi samudra terdalam di dunia. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2009 dan bahkan direkam oleh kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Di kedalaman 1280 meter, kita melihat hiu putih besar yang ganas. Predator ulung ini adalah jagoan di kedalaman ini. Penglihatan mereka agak buruk dan mereka bergerak menggunakan indera penciuman. Jadi, mereka sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari untuk memburu mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap akan memakanmu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, menyelam di kedalaman yang sama. Ada nggak buat belimbing di sini untuk bermain dengan hiu putih besar? Belimbing, jadi penyu belimbing. Jaringan ikan, ikan. 1500 meter. Dalam pakai jaring ikannya di sini akan biasa kan paling ada banyak orang. Jala di sini akan diseret di tulang guys nih, tulang hewan laut apa guys? Beruntung di sana. Mengenai seberapa merugikannya metode tulang hiu apa? Tapi gede daripada menilai. Pada kedalaman 1830 meter, batu-batu berada di Grand Canyon, kita akan duduk di titik terendah dan terdalam. Ini apa? Bayangkan semua curug di sana terisi penuh oleh air, maka seperti itulah pemandangan di sini. Nah, jika kita benar-benar berhati-hati pada kedalaman 2000 meter, kita akan melihat ikan naga hitam. Makhluk yang bagaikan muncul dari mimpi buruk ini tinggal di bagian samudra yang dalam dan gelap. Dan percayalah padaku, lebih baik dia tetap di sana. Bentuknya mirip makhluk dari film horor, dan aku lebih suka jika kita tidak berpapasan dengannya di permukaan.
Pada Lagi kedalaman terbang. 2250 Paus meter, kita sperma. harus Oh, berpamitan dia dengan paus sperma ya, Ini sperma. adalah titik Paus terdalam sperma. yang bisa mereka selami. Dan mereka memang tidak punya urusan untuk menyelam lebih dalam lagi. Itu loh, matanya Mungkin kalau emang mereka berburu kecil ikan tapi naga hitam, atau gedenya. justru mereka yang diburu. Mustahil, Apa? perbedaan ukuran mereka terlalu besar. Panjang paus sperma bisa mencapai 19 meter, yang menjadikannya paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk laut bisa Ternyata ini melawannya. kadang kalang-kalang. Semoga kapal selam kita punya lampu sorot yang Itu kuat bunga ya. kah itu? Karena tanpanya kita Terumbu tidak akan karang bisa melihat samudra keindahan terumbu dalam. karang samudra dalam Hebat yang banget super ini. indah di kedalaman 3000 meter. Terumbu karang ini dapat ditemukan di setiap samudra dan sayangnya tidak bisa dilihat tanpa peralatan khusus untuk menyelam di samudra dalam. Itu tadi. Oke, mari terus melangkah lebih dalam. Dan di kedalaman 3.700 meter, kita mencapai kedalaman rata-rata samudra dunia. Mulai sekarang, perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Sebentar lagi mau Dasar selesai, samudra guys. rata-rata telah kita lewati, jadi sekarang saatnya menyelami celah terdalam. Pada kedalaman 4.500 meter, monster Jadi dari kita mimpi bukan. buruk terburukmu Sofa fish, muncul di bukan. sini. Oh, Anglerfish misalnya Jellyfish. akan membuat siapapun bergidik ngeri. Ini Giginya yang panjang dan gigi bengkok, panjang dan serta antena di bengkok, kepalanya untuk antena mengikat di mangsa. kepala. Sudah cukup Antena untuk ini ya, menimbulkan warna rasa belagu itu ya. takut, bahkan di hati orang-orang yang paling berani. Tapi yang lebih Itu kayak itu ya, mengerikan, mungkin itu adalah ya, kayak makhluk ini, yang Am. disebut swallower hitam. So, Itu adalah apa monster tadi, apa mirip tadi? belut Tolong, yang memiliki perut tolong. Kita mencapai kedalaman Tolong. rata-rata samudra dunia. Ini mirip Mulai ikan sekarang, piranha ya guys. perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Angelfish. Dasar Dia samudra kan rata-rata telah kita juga lewati. malaikat Jadi, ya. sekarang Fish saatnya ya ikan, jadi menyelam celah angelfish terdalam. mak. Oh, Pada itu kedalaman 4.500 meter, monster dari mimpi buruk nanti terburukmu muncul di sini. angelfishnya nanti bisa Anglerfish tambah ya ke misalnya juga ya. akan Wow, membuat ini siapapun bergidik ngeri. penjaga malaikat Giginya di yang sini panjang ya. dan bengkok, serta antena di kepalanya Penjaga untuk Allah di mengikat sini. mangsa, Bukannya sudah cukup angelfish untuk ya, guys. menimbulkan rasa takut, bahkan di hati Apa? orang-orang yang paling berani. Apa ikan Tapi yang lebih lihat apa emang mengerikan, cantik mungkin apa? adalah makhluk yang disebut Swallower swallower hitam. hitam. Itu adalah monster mirip belut yang memiliki super perut elastis. super elastis dan Wih. mampu menelan mangsa yang ukurannya 2 Belutnya kali lipat. belutnya mana kita baju. Lihatlah ke bawah, dan kamu akan melihat Apa? bangkai kapal terdalam yang pernah Saya kan ditemukan. tonton di HP. SS Rio Bukan Grande di di Atlantik dalam Selatan kapal yang tenggelam pada selam. tahun 1941 dan mencapai Oh, tenggelam kedalaman ini guys, kapal tenggelam 5.760 tapi meter. sampai sini. Tidak heran, kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Kapalnya gereja. Sekarang, bagian samudra terdalam dan tergelap dimulai. Kita menyelam ke Palung Mariana. Menurut buku dan Palung resminya, Palung Mariana Mariana. dimulai pada kedalaman sekitar 6.000 Palung meter. Mariana, Ini adalah area yang paling jarang dieksplorasi dan paling menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Oh my Apa yang ada god. di dasarnya? Baiklah, kita akan melihatnya. Tapi selagi masih dalam perjalanan, aku akan menunjukkan hal-hal lain yang ada di sini. Misalnya, ini adalah ikan terdalam yang Wow. pernah ditemukan. Namanya ikan siput. Ikan Dan siput, dia ih tinggal di lucu kedalaman amat 7.900 meter. Manis, tembus cahaya, manis kayak sehingga kamu tomat. bisa melihat makhluk sekelilingnya. Ya, untungnya kita tidak mematikan lampu. Bentuk makhluk mungil ini ternyata sangat imut bagi makhluk yang mampu menahan tekanan sekuat ini. Senyum lagi. Makin rendah dan dalam, kamu tidak akan melihat jenis ikan atau hewan vertebrata apapun di sini. Tekanannya terlalu besar untuk makhluk-makhluk tadi. Tapi ada udang dan invertebrata lainnya. Belum lagi mikrob yang dapat hidup bahkan di Oke. bagian terdalam samudra. Udang Dan bagian terdalam itu bata adalah mikrob. kedalaman Challenger. Ini adalah bagian Itu bawah mirip- Palung Mariana dan obat kedalamannya fisik. 10.927 meter. Kedalaman Kita telah sampai di bagian paling bawah bumi. Banyak orang Wow. yang pernah ke sini dan tak banyak juga yang diketahui tentangnya. Tapi para ilmuwan tidak akan berhenti. Wow, Dan sampai ada sini nih, harapan guys, sampai kita sini. akan segera menemukan rahasia apa yang berada di kedalaman samudra. Kita cari ya kita eh kita cari itu yang paling bagus. Marinasi, kok pengen marinasi kawan? Lah, yuk kita marinasi. Mau ganti nih keyboardnya.
Ini aja lah. Marinasi. Aku sudah cakep ya guys. Aku suka sama kita biksu kereta liburan. Kita cari dia yang paling bagus yang boleh ditonton apa kayak yang sering Legend. Ini guys ini, tapi orang angkat sudah penonton itu, tapi ya bosan. Tapi tak biksu laut mau gak? Baju mau gak? Hah? Ini penemuan tergila ini apa? Dah kita biksu laut. Nah kalau sampai ketemu guys, dia itu bakalan nanya, apakah saya menakutkan? Nah kalau sampai ketemu guys, dia itu bakalan nanya, apakah saya menakutkan? Lah ini sih definisi nggak tahu diri ya. Tapi hati-hati guys, kamu nggak boleh banyak boneka itu siap-siap. Gitu. Di dalam marinasi ya guys. Apa sih marinasi? Oke, aku harus komen kita itu komennya sudah berapa? Banyak banget. Daripada aku guys kalian subscribe tuh kalian saja semangat banyak komen subscribe banyak tapi sedangkan aku gak ada jadi aku Marinasi nggak bahas cerita laut yang berbau misteri. Oke, kali ini ada lagi nih cerita misteri laut. Kalian udah banget tuh ya bisa kucing-kucing dah kucing apa? Sebutannya doang sih Apa? biksu laut. Biksu Tapi laut? kenyataan kelakuan dia ini beda banget sama biksu yang biasa kita tahu guys. Pokoknya ini mah sesat dah. Jadi sebenarnya Umi Bozu itu apa sih? Dan gimana ya cara untuk ngadepinnya? Ya udah tanpa berlama-lama, langsung aja kita cari paham ke ceritanya. Kalau ada buta bebek sama si Umi Bozu. Seperti biasa di awal kita kenalan dulu sama apanya, yaitu si Umi Bozu. Wah, Umi Perlu Bozu. kamu tahu guys, kalau Umi Bozu ini adalah semacam bukan Umi Bozu, bukan ya guys. Itu mah pakai J. Yang aku Kalau sebut J di awal itu kalau guys, Z begini. artinya biksu laut. Umi Bozu. Kenapa sih Mar jadi namain biksu? Nah, hal ini karena fisiknya itu guys. Palanya ini digambarkan gundul plontos, tapi ini bukan Om Deddy Corbuzier. Ampun Om, ntar saya disamperin lagi. Digambarkan bentuknya mirip dengan manusia. Iya, mirip. Kulitnya hitam pekat dan Gini banget. matanya Emang dia tuh guys. tidak pakai hand body sunscreen Ukurannya ini pun sama gila, ini guys. sama Diperkirakan bisa sampai sama 10 sunscreen meter gitu ya. atau bahkan tak terhingga. Tapi kalau Dia ditanya, ada apalagi sih Mar yang mirip sama biksu di agama itu tidurnya Buddha? di mana laut? Ya nggak ada Apa lagi ini guys. sampai Paling belum? fisiknya doang gitu, gundul plontos. Kalau masalah kelakuan, wah Nih. ini sih beda jauh. Cerita paling terkenal tentang Umi Bozu adalah dia suka membalikan dan menenggelamkan kapal. Waduh. Dan kalau sampai ada orang yang ketemu guys, dalam legenda itu disebutkan si Umi Bozu ini bakal bertanya, apakah saya menakutkan? Ya mohon maaf ini sih definisi nggak tahu diri ya. Tahu. Pakai nanya lagi. Sekiannya. Tapi sebaiknya jawaban Padahal kamu tuh jangan itu sampai serem kelihatan dah, takut guys. gitu loh. Berani-beraniin aja pokoknya. Jawab aja kayak gini. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan mengarungi seluruh dunia. Nah abis itu dia berasa kayak kicap gitu dan akhirnya menghilang guys ke dalam laut. Kok gampang ya? Tapi ini berlaku cuma buat Umi Bozu yang lemah. Gimana jadinya kalau dia tetap marah nih sama kamu? Wah ini caranya beda lagi guys, tapi unik banget sih. Dalam cerita lain disebutkan juga, kalau misalnya dia marah, bakal mintain tong. Buat apaan tuh? Nah, seperti yang aku bilang dia suka nenggelamin kapal, makanya tong ini bakal diisi air, terus dituangin lah ke kapal kamu biar cepet tenggelam. Waduh. Tapi kamu jangan nurut-nurut aja. Mesti cerdikin balik guys dengan cara ngasih tong yang bolong. Oh ya, Jadi bolong. nanti dia frustasi sendiri dan menghilang deh ke lautan. Si Umi Bozu ini kurang kerjaan apa bagaimana sih? Iya. Sekarang jadi penasaran gak sih? Umi Bozu tuh bakal muncul di saat seperti apa?
Nah, dikatakan kalau dia akan muncul pada malam-malam yang tenang di akhir bulan, guys. Waduh, bulannya. Tapi kambingnya nih nggak ada peringatan sebelumnya. Malam lagi tenang-tenang aja, tiba-tiba nanti bakal ada semacam badai yang ganas. Wih. Di dalam badai yang ganas ini, muncullah si Umi Bozu dan siap menakuti kalian semua. Dari tadi tuh ya kita udah bahas tentang kelakuan si Umi Bozu. Bentar Dari situ kalian aja. penasaran gak sih? Gimana sih asal-usul si Umi Bozu ini? Kok bisa dia sebutannya biksu, tapi kelakuannya ini sesat banget ya? Nah, ternyata diyakini sama beberapa orang, Umi Bozu ini adalah arwah pendeta yang tenggelam, terus dia dibuang deh sama penduduk desa. Akhirnya dia pun jadi hantu yang bergentayangan, karena kematiannya ini mengerikan. Aku kalau ngeliat Umi Bozu jadi keinget Falak, guys. Dia ini hantu yang jahat gitu kan, tapi pakaiannya atribut agama tertentu. Oke. Saya sudah dulu ya, jangan lupa subscribe. Bye bye.